don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. 미디어도 어떤 라인을 딱 읽고 그 안에서 Dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 diakini berhasil menggeser Peru yang sebelumnya didaulat untuk menggelar ajang bergengsi internasional tersebut. Keputusan FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 disambut dengan baik oleh Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku tak kuasa mengucap rasa bersyukur atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dilansir tribunwow.com, Erick Thohir juga menyinggung kepercayaan dunia kepada Presiden Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Joko Widodo. Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah, karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, tambah Erick Thohir di Jakarta, Jumat malam. Tengah viral di berbagai media, pasalnya FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang rencananya digelar pada November mendatang. FIFA menggelar council meeting pada hari ini. Dalam agenda tersebut, FIFA menentukan tuan rumah beberapa gelaran turnamen yang ada di bawah naungan mereka. Salah satunya adalah soal Piala Dunia U17 2023. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 tahun ini akan digelar di Indonesia, tulis FIFA dalam pernyataan resmi mereka. Turnamen ini awalnya direncanakan digelar di Peru. Namun kemudian status tersebut dicabut karena Peru tidak siap dengan infrastruktur. Piala Dunia U17 2023 rencananya digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Namun sejauh ini FIFA belum merilis tanggal pasti pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 setelah Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Piala Dunia U17 terakhir kali digelar pada 2019. Sejatinya turnamen ini merupakan edisi 2 tahunan namun edisi 2021 terpaksa ditiadakan lantaran pandemi COVID-19. Pada edisi terakhir, Brasil yang juga berstatus sebagai tuan rumah sukses jadi juara. Brasil mengalahkan Meksiko dengan skor 2-1 di partai final. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tentu timnas Indonesia berkesempatan untuk mendunia di ajang bergengsi tersebut. Kabar ditunjuknya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah sidang FIFA di Zurich, Swiss yang digelar pada Jumat, 24 Juni 2023 ini. Dalam sebuah momen di pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina, sang pelatih berusia 45 tahun terlihat memerhatikan bagaimana Arhan mengeksekusi lemparannya. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Bando Tariwono 1. Scaloni terlihat mendekat ke arah Arhan sembari memerhatikan bagaimana cara sang bek Tokyo Verdy melempar. Scaloni nampaknya berusaha mempelajari bagaimana Arhan melakukan hal tersebut. Mungkin, di masa depan, Argentina bakal memiliki pelempar jarak jauh yang andal. Siapa yang tahu? Saat laga Indonesia melawan Argentina, lemparan petir Pratama Arhan seakan hebohkan laga itu. Sang pelatih Argentina, Lionel Scaloni jilat ludah sendiri usai sebut pemain timnas Indonesia tak ada yang spesial. Beberapa kali, lemparan Pratama Arhan meneror kotak penalti timnas Argentina. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia, menderita kekalahan dari Argentina dengan skor 0-2 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023 lalu. Namun, timnas Indonesia sudah tampil baik dengan memberi perlawanan kepada tim juara dunia tersebut. Yang menciptakan ancaman adalah Pratama Arhan melalui lemparan-lemparan jauhnya. Ketika ditanyakan tentang hal itu seusai pertandingan, Lionel Scaloni lebih memilih mengulas bagaimana tim asuhannya mengatur diri dengan baik menghadapi lemparan-lemparan Arhan. Dia juga mengatakan bahwa di matanya tidak ada pemain Indonesia yang spesial.
Memang kami bermain kompak dan baik, kami bisa bermain bagus, menghalau lemparan Arhan, dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya, ungkap Lionel Scaloni dilansir dari Okezone di SUGBK, Senin, 19 Juni 2023. Lionel Scaloni memang melatih para pemain kelas dunia setiap hari, dengan kualitas seperti Lionel Messi dan Angel Di Maria. Jadi, mungkin wajar jika dia tidak menganggap ada pemain timnas Indonesia yang spesial. Namun, dia menampik kebolehan Arhan untuk bisa melakukan lemparan jarak jauh yang mengancam gawang timnas Argentina. Messi absen lawan Indonesia karena harus liburan sebelum bergabung dengan Inter Miami. Selain itu, ada isu soal masa depan Messi bersama Argentina yang belum jelas, termasuk untuk di Piala Dunia 2026. Karena faktor-faktor tersebut juga Lionel Scaloni dinilai menganggap pertandingan Indonesia versus Argentina seperti final Piala Dunia 2022 melawan Prancis. Hal paling kompleks dari Scaloni ini adalah mempertahankan rasa lapar akan kejayaan di tim yang datang sebagai juara dunia, dan itulah mengapa dia terlihat begitu energik saat menjalani pertandingan persahabatan dengan Australia 2-0, dan Indonesia 2-0, memberikan arahan dari awal sampai akhir seolah-olah laga final dengan Prancis, tulis La Nación. Di sisi lain, saat laga Indonesia versus Argentina, lemparan maut Pratama Arhan dianggap sebagai kejutan dalam pertandingan timnas Indonesia versus Argentina di Stadion GBK, Senin, 19 Juni 2023. Pratama Arhan menjadi salah satu sorotan dalam duel Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday kali ini. Lemparan ke dalam Arhan merepotkan kiper Argentina Emiliano Martinez dan juga lini pertahanan tim Tango. Pemain Tokyo Verdy itu bermain di babak kedua, tepatnya pada menit ke-46 usai menggantikan Shane Patinama. Duel timnas Indonesia versus Argentina disebut seperti final Piala Dunia 2022 lantaran bisa membuat pelatih Lionel Scaloni tidak tenang di pinggir lapangan. Lionel Scaloni memainkan pemain pelapis Argentina saat melawan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday di Stadion GBK, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Sejumlah pemain inti seperti Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, hingga Enzo Fernandez disimpai Scaloni di bangku cadangan. Sebaliknya, pelatih 45 tahun itu menurunkan Facundo Medina, Ezequiel Palacios, Nicolas Gonzalez, termasuk debutan Facundo Buonanotte dan pemain baru Alejandro Garnacho. Beberapa pemain inti juga ikut diturunkan semisal kiper Emiliano Martinez dan bek Christian Romero, termasuk pemain senior Leandro Paredes. Walaupun memainkan pemain cadangan, Scaloni tetap serius melawan Indonesia. Scaloni ingin menguji kedalaman La Albiceleste yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Copa America 2024. Karena itu Scaloni sering terlihat tidak tenang di pinggir lapangan. Wajah pelatih kelahiran Santa Fe itu beberapa kali terlihat gusar seolah instruksinya tidak berjalan dengan semestinya. Scaloni juga kerap kedapatan menggaruk kepala ketika Jerman Pezzella dan kawan-kawan kesulitan membobol gawang Indonesia. Di luar menguji kedalaman tim Tango, Lionel Scaloni disebut ingin melihat sejauh mana Argentina bisa bermain tanpa Lionel Messi, menurut La Nación. Performa bagus melawan Argentina ini jadi modal Marcelino untuk bersaing di Eropa. Marcelino belakangan sudah mulai rutin dipercaya bermain bersama tim inti Deinze. Di sisi lain, seusai berlaga pemain timnas Argentina Nicolas Tagliafico langsung berlibur ke Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, setelah laga uji coba melawan Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Tagliafico di akun Instagramnya pada Selasa, 20 Juni 2023. Bek kiri Olympic Lyon itu tampak bersantai di sebuah tempat menikmati pemandangan di Pulau Komodo. Pemain yang tidak tampil di laga Indonesia versus Argentina itu juga membagikan video tengah menikmati pemandangan di Pulau Komodo saat matahari terbenam di sana. Tagliafico jadi salah satu di antara pemain Argentina yang memilih berlibur lebih dahulu di Indonesia. Rekan setimnya Guido Rodriguez memutuskan berlibur di Bali sebelum mempersiapkan diri menyambut musim baru. Sedangkan pemain-pemain Argentina yang lain memiliki destinasi yang berbeda-beda. Bahkan ada beberapa pemain yang langsung meninggalkan Jakarta pada Selasa, 20 Juni 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Gelandang Argentina yang bermain untuk Chelsea, Enzo Fernandez, sudah meninggalkan Indonesia dini hari tadi dan melanjutkan liburan di Miami, Amerika Serikat.
Begitu juga dengan Marcos Acuna dan Julian Alvarez yang meninggalkan Indonesia dengan tujuan Roma, Italia.